perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik semua ya. Gue pengen kalian lihat sekali kalian ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada. Ada semua. Ada. Oke, sebelumnya gue pengen tanya, kalian pernah gak melihat orang tua kalian atau ketika, terutama yang laki-laki, ketika kalian masjid sebelum melaksanakan sholat wajib ada yang melakukan sholat terlebih dahulu? Ada yang pernah lihat? Itu dinamakan sholat apa atau mereka itu melaksanakan sholat apa? Sholat sunnah qobliyah. Ya. Oke. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah. Ya. Apa sih itu sholat sunnah? Sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam. Orang yang melaksanakannya itu bisa mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkannya itu tidak mendapatkan dosa. Jadi kita tidak wajib melaksanakan sholat sunnah, tapi sebaiknya kita melaksanakan sholat sunnah itu sendiri agar kita menambah pundi-pundi pahala kita di akhirat kelak. Nah, macam-macam sholat sunnah itu ada 6. Ada yang bisa menyebutkannya dari 1 sampai 6. Mas Ansar bisa menyebutkannya? Bisa. Silakan. Sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah duha, Ya. dan yang ketiga sholat sunnah tahajud, yang keempat sholat sunnah witir, yang kelima sholat sunnah tarawih, dan yang terakhir sholat sunnah id. Ya, pertama buat Mas Ansar. Yang kedua ada 6, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, sholat id. Kita masuk ke sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu total dalam sehari itu ada sekitar 10 atau 12 rakaat. Dari mana qobliyah subuh itu 2 rakaat, qobliyah zuhur itu 4 rakaat, dan ada riwayat lain yang menyebutkan itu 2 rakaat. Lalu ada ba'diyah zuhur itu 2 rakaat, kemudian ada ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya itu 2 rakaat. Nah, lalu selanjutnya ada sholat duha. Sholat duha ini dilaksanakan di pagi hari setelah matahari terbit sampai menjelang zuhur. Itu seperti jam-jam sekarang itu kita boleh melaksanakan sholat duha. Manfaatnya apa sih melaksanakan sholat duha itu? Sholat duha itu bisa menambah atau memperlancar rezeki kita dan yang melancarkan rezeki kita lah. Lalu ada sholat tahajud. Sholat tahajud dilakukan di sepertiga malam. Kenapa ada sholat tahajud? Karena pada sepertiga malam Allah turun ke langit bumi untuk mengijabah doa-doa kita semua. Makanya sangat dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, kemudian ada sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya itu ganjil dan biasanya dikerjakan sebagai penutup sholat malam atau penutup sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan kita biasanya melaksanakan sholat tarawih dan itu diakhiri oleh witir. Nah, kalau di hari-hari biasa kita bisa melaksanakan sholat witir itu sebelum tidur. Ketika mungkin kita takut kita tidak bangun kita tidak bangun sholat tahajud, maka sebaiknya kita tetap melaksanakan sholat witir di sebelum tidur. Itu ganjil, rakaatnya ganjil. Boleh 1, boleh 3, 5, dan yang seterusnya. Kenapa ganjil? Karena itu adalah angka yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang khusus dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Boleh nggak kita melaksanakan sholat tarawih ketika tidak di bulan Ramadan? Tidak. Karena memang sholat tarawih ini hanya dilakukan di bulan Ramadan. Lalu ada sholat id. Sholat id ini adalah sholat sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dalam Islam kan kita ada 2 hari kemenangan. 2 hari kemenangan, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan itu di situ kita melakukan sholat id. Nah, kemudian ada hikmah sholat sunnah. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kita melakukan sholat sunnah itu untuk mendapatkan pahala yang lebih dan agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah meridhai kita. Lalu yang kedua itu mendapat pahala. Lalu yang ketiga itu melatih kedisiplinan dalam beribadah. Jadi mungkin kedisiplinan di sini kita jadi tahu waktu lah, kayak mungkin kita sekarang misalnya lagi ada di jam 8 pagi. Lalu kalian ada waktu luang, daripada kalian melakukan hal yang mungkin kurang bermanfaat, lebih baik kita melaksanakan sholat duha gitu, supaya mengisi waktu dan menambah pahala juga. Lalu yang keempat itu membiasakan diri melakukan kebaikan. Lalu yang kelima menumbuhkan kecintaan terhadap ibadah. Ini sangat penting karena jika seseorang tidak ada kecintaan dalam melaksanakan ibadah, itu pasti akan sangat berat ketika dia melaksanakan ibadah. Yang mungkin sering kita lihat, jangankan sholat sunnah, mungkin banyak kita lihat orang-orang di luar sana yang sering meninggalkan sholat walaupun itu sholat wajib gitu kan. Di kelas ini tidak ada kan yang tidak melaksanakan sholat wajib? Tidak ada. Melaksanakan sholat semua ya? Iya. Masa kalian sholat gak? Sholat lah. Sholat. Tadi sebut deh, Bang. Bagus. Lalu yang keenam itu meningkatkan kualitas keimanan. Jadi semakin sering kita melaksanakan ibadah itu, tingkat keimanan kita itu semakin meningkat gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk kalian lebih paham lagi tentang sholat sunnah, gua akan bagi dua kelompok. Di sini ada studi kasus. Nanti kalian mengerjakan hasil dari studi kasus ini di lembar kerja yang sudah mempersiapkan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jam 8. Gua kasih waktu sekitar 1 sampai ya 2 menit 3 menit lah. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dari kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2 Baik, dari kelompok 1 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Hasil diskusi dari kelompok 1. Kita menjawab pertanyaan yang kolom A dulu. Ya, kolom A. Misalkan Ya. sholat duha berpasangan dengan pagi hari, kemudian sholat tahajud berpasangan pada malam hari setelah tidur, kemudian yang ketiga sholat tarawih berpasangan malam bulan Ramadan, dan yang keempat sholat rawatib berpasangan sebelum atau sesudah sholat wajib. Ya. Studi kasus. Lanjut studi kasus. Ahmad datang lebih awal ke sekolah. Ia memiliki waktu luang pada pagi hari dan ingin melakukan ibadah tambahan. Soalnya, apa masalah utama pada kartu di kasus kelompok ini? Yaitu memiliki waktu luang di pagi hari dan ingin melakukan ibadah tambahan. Soal yang kedua, sholat sunnah apa yang sesuai? Jelaskan alasannya. Jawabannya yaitu sholat sunnah duha karena dilakukan di pagi hari setelah matahari naik hingga menjelang zuhur. Yang ketiga, apa imam melaksanakan sholat sunnah tersebut? Hikmahnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pahala. Ini Sudah. cukup ya. Baik. Dari yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau sudah cukup?
Lanjut kelompok 2 silakan sampaikan hasil diskusi. Yang pasangkan sholat witir itu dilaksanakan pada malam hari mulai di bawah rakaat fajr. Kemudian sholat tahajud dilakukan malam hari setelah tidur. Sholat id dilakukan pada hari raya. Sholat rawatib dilakukan sebelum atau sesudah sholat subuh. Untuk analisis kasusnya, kasus yang ada pada kelompok itu Hasan itu pada malam hari, kemudian dia bangun dari melaksanakan sholat sunnah. Nah pertanyaannya, yang pertama, sholat sunnah apa yang sesuai dengan kasus tersebut? Yang kedua, kapan dilaksanakannya? Dan tiga, apa manfaatnya? Nah, yang pertama, apa maksud utama pada kasus perupayaan? Hasan terbangun di malam hari dan ingin melaksanakan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah apa yang sesuai? Yaitu sholat sunnah tahajud, karena dilakukan di malam hari setelah tidur. Terus apa hikmah melaksanakan sholat tersebut? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan melatih ketakwaan. Ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ada yang punya jawaban lain? Jika tidak ada, ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, selanjutnya itu ada tips membiasakan sholat sunnah. Supaya kita bisa membiasakan sholat sunnah ini di kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa tipsnya. Itu yang pertama itu mulai dengan sholat sunnah yang mudah, seperti sholat duha atau sholat rawatib. Mungkin setelah ini kita melaksanakan sholat zuhur, itu kita bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah dulu sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Lalu setelahnya kita melaksanakan sholat ba'diyah setelah zuhur. Nah, lalu yang kedua itu ada jadikan sebagai kebiasaan harian. Ibarat kita melaksanakan sholat wajib, kita menjadikan sholat sunnah ini menjadi kebiasaan itu bukan seakan-akan untuk memenuhi kewajiban, tapi seakan-akan kita membutuhkan sholat sunnah ini. Jadi ketika kita meninggalkan sholat sunnah itu, jadi kita merasa rugi ketika kita tidak melaksanakannya. Lalu yang ketiga itu adalah niatkan karena Allah semata. Jadi jangan diniatkan untuk aku kan sholat duha biar berzikir aja lah. Itu boleh, tapi lebih diutamakan itu kita tetap niat karena untuk mencari ridho Allah semata. Lalu yang keempat ada membuat jadwal dan mengingatkan diri sendiri. Seperti di sini ada contoh jadwal sederhana. Atau mungkin kalian bisa membuat contoh kayak target harian. Ketika kalian buat target harian sholat sunnah kalian gitu, itu bisa seperti itu juga. Lalu ada yang terakhir, berdoa agar dimudahkan dan beri istiqomah supaya kita konsisten melaksanakan sholat sunnah pada kehidupan kita sehari-hari. Ya, biasakan sholat sunnah setiap hari, hidup lebih berkah dan hati menjadi tentram. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham semua materi pada hari ini? Sudah. Jika sudah paham, Bapak tutup pada pertemuan pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.